Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel EduTalks, channel edukasi kita bersama. Channel yang membahas topik-topik terkait administrasi publik dan dunia pendidikan yang lebih asik, santai, tapi tetap penuh dengan wawasan. Hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang menarik dan sering bikin kita garuk-garuk kepala, yaitu birokrasi dalam konteks ekologi administrasi. Emangnya birokrasi ada hubungannya sama ekologi? Tentu saja ada dong. Kalau selama ini birokrasi kita anggap seperti labirin tanpa ujung, gitu. Ternyata ada dimensi ekologinya juga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah siapkan catatan ya. Jadi kita mulai dari dasar dulu, apa itu birokrasi. Nah, ini sering akan dibahas birokrasi dalam administrasi publik. Jadi harus paham. Kalau dengar kata birokrasi, pasti yang kebayang adalah antrean yang panjang di kantor pemerintahan, dokumen yang ribet, atau pejabat yang kerjaannya cuman menurusin surat menyurat. Tapi sebenarnya birokrasi itu adalah sistem administrasi yang dibuat untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan teori Max Weber. Nanti cek ya teori Max Weber. Nanti silahkan dicek teori Max Weber. Jadi birokrasi itu memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, hierarki yang jelas. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak tanggung jawab. Kemudian pembagian kerja yang spesifik. Ada bagian perizinan, ada bagian kebersihan, ada bagian kebijakan, dan seterusnya. Yang ketiga, aturan dan prosedur tertulis. Semua harus sesuai dengan SOP. Kalau enggak, bisa berabe. Nah, yang keempat yaitu netralitas dan profesionalisme. Harusnya sih begitu, tapi kalau ada nepotisme, ya beda cerita. Jadi birokrasi itu ibarat mesin besar yang mengatur negara. Tapi gimana kalau mesin dipadukan dengan ekologi administrasi? Nah, ini yang akan kita bahas. Disinilah ekologi administrasi masuk. Ekologi administrasi melihat bagaimana lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya mempengaruhi cara birokrasi bekerja. Coba kita pikirin, kalau lingkungan sosialnya lemah, misalnya masyarakat kurang aktif mengawasi birokrasi, maka praktek korupsi, kolusi, nepotisme itu bisa merajalela. Yang kedua, kalau lingkungan politiknya nggak stabil, kebijakan administrasi bisa berubah-ubah. Tiap ganti pemimpin berubah kebijakan, tiap ganti menteri kebijakannya ganti juga. Yang ketiga, kalau lingkungan ekonominya buruk, anggaran negara bakal ketat dan banyak program publik yang dikorbankan. Dan yang keempat, kalau lingkungan alamnya rusak, birokrasi harus bisa membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan supaya pembangunan tetap berkelanjutan. Jadi birokrasi nggak bisa hidup di ruang hampa. Semua aspek ini saling berkaitan. Nah, kita lihat contoh konkret dari beberapa kasus. Ada yang buruk maupun yang baik ya. Kita mulai dari yang buruk dulu. Misalnya ada birokrasi yang gagal mengelola izin tambang dengan baik. Nah, hutan ditebang sembarangan, limbah dibuang ke sungai, dan masyarakat sekitar terkena dampak negatif. Nah, ini contoh birokrasi yang tidak peka terhadap ekologi administrasi. Nah, kemudian yang kedua, contoh baiknya atau kasus baik. Nah, sekarang kita lihat negara-negara yang sukses menerapkan birokrasi ramah lingkungan seperti misalnya Swedia dan Jerman. Nah, pemerintah mereka itu mempunyai regulasi ketat mengenai limbah industri. Jadi diberikan insentif bagi perusahaan yang menggunakan energi hijau dan masyarakatnya aktif mengawasi kebijakan publik. Jadi kesimpulannya adalah kalau birokrasi peduli dengan aspek ekologi, maka kebijakan publiknya juga akan lebih berkelanjutan. Terus bagaimana caranya supaya birokrasi kita lebih ramah lingkungan? Coba komen di bawah ya mengenai bagaimana sih cara agar birokrasi kita lebih ramah lingkungan. Jadi teman-teman,
Sekarang kita tahu bahwa birokrasi itu bukan cuma urusan administrasi dan aturan, tapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sekitarnya. Kalau kita mau punya birokrasi yang lebih baik, kita juga harus ikut andil. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti lebih peduli terhadap kebijakan pemerintah, ikut serta dalam diskusi publik, dan tentu saja terus belajar supaya bisa jadi bagian daripada solusi. Baik, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis dan jangan lupa, birokrasi yang baik adalah birokrasi yang peka terhadap ekologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay smart, stay green.